Baik, saya lanjut ya. Jadi pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara pelatihan ini dan juga kepada seluruh yang mendukung acara ini, kepada Dewan Masjid Indonesia, Pak Aziz Muslim, Mas Bagas, dan tim akustik nasional Dewan Masjid Indonesia yang telah sama-sama kita melakukan implementasi dari penataan kualitas akustik masjid di seluruh wilayah Indonesia dari Papua sampai ke dari Aceh hingga ke Papua, begitu ya. Jadi hadir juga saat ini Pak Syakir, ya Pak Syakir, manajer dari PT Toa Galva Primakarya. Kemudian juga ada Pak Nanda selaku manajer riset and development untuk Toa Asia Pasifik, ya. Saya belum lihat karena infonya beliau hadir. Sebelum kita masuk kepada slide inti dari kami, saya akan coba mereview daripada pelatihan tata suara masjid. Sebentar. Tata suara masjid yang dilakukan oleh waktu itu dengan Pak Nano dan tim juga ya pada tahun 2018 ya. Jadi saya beri judul slide ini adalah pengantar sistem tata suara masjid. Tinjauannya adalah pelatihan peningkatan kualitas akustik masjid pada 16 November 2018 di gedung CRCS ITB waktu itu ya. Jadi kita pernah bicara mengenai faktor yang mempengaruhi kejelasan suara di dalam ruang masjid. Saya hanya mereview kembali slide lalu. Nanti bagi yang belum mendapatkan slide-nya, saya akan kirimkan juga nanti ke panitia, ya. Jadi nanti boleh minta di panitia. Yang pertama adalah kondisi akustik masjid atau bisa juga bentuk ruang dan bangunan masjid, ya. Ini sangat sekali berpengaruh kepada kejelasan suara di dalam ruang masjid. Jadi ini yang utama, yang pertama ya. Yang pertama yang utama adalah kondisi akustik masjidnya. Kemudian yang kedua baru perangkat audio yang kita gunakan, yang digunakan di masjid itu juga sangat berpengaruh dari kejelasan suara di dalam ruang masjid. Kemudian yang ketiga adalah artikulasi dari pembicara. Jadi 3 faktor ini kita harus perhatikan. Yang pertama kali adalah tadi, kalau bangunan belum berdiri, diharapkan untuk dapat kita berkonsultasi gitu untuk merancang kondisi akustik masjid yang cocok gitu kira-kira ya. Mohon maaf Pak Keto, mau mengkonfirmasi ini apakah tidak ada slide-nya Pak Keto? Ada. Oh, belum muncul Sudah Pak Keto. keluar. Coba di Iya. di tempat kami Sebentar belum. ya. Iya, mohon maaf sebelumnya Pak Keto saya Belum ya. potong. Sebentar. Ini masih HP-nya Pak Keto sebentar. Sudah, Pak? Masih tampilan HP-nya Pak Keto ini Pak, layar slide-nya belum muncul. Belum muncul ya? Bentar, Pak. Share screen.
Sudah muncul? Nah, sudah Pak, sudah. Sudah ya. Sudah Pak. Jadi Terima kasih tadi banyak. ada kondisi akustik masjid, bentuk ruang masjid, kemudian perangkat audio yang digunakan, dan ketiga adalah artikulasi dari pembicara. Kemudian ternyata dari beberapa kunjungan ke masjid, masukan daripada tim akustik nasional Dewan Masjid Indonesia, kita dapat membagi karakteristik warna suara yang dibutuhkan oleh masjid. Jadi ternyata ada satu warna suara untuk khotib ya. Jadi ada setelan warna suara untuk khotib. Ini dibuat layaknya pembaca berita atau orang yang berpidato atau presenter TV, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, warna suara untuk muazzin, qori atau qoriah, dibuat merdu karena ada unsur lantunan. Kemudian yang ketiga adalah warna suara untuk imam sholat. Ini sama dengan muazzin. Bedanya, imam sholat bergerak, sedangkan muazzin posisinya tetap ya. Jadi ini ada settingan khusus bagaimana suara dari imam sholat itu tetap stabil, ya, tetap stabil. Ini banyak caranya, banyak ada yang pakai clip on, ada yang pakai headset, ada yang menggunakan stand mic ya dengan 3 posisi berdiri, posisi ruku, duduk dan sujud. Kemudian arah tata letak loudspeaker di dalam ruang masjid itu juga kita dapatkan ternyata kita butuhkan suara yang datang itu diharapkan dari arah kiblat. Jadi suara dari depan ya. Ini setelah beberapa kali kita kunjungan sebelumnya banyak yang memasang loudspeaker itu di dinding timur mengarah ke barat. Tapi setelah kami melakukan bersama Dewan Masjid untuk keliling masjid, rata-rata sekarang sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada yang meletakkan loudspeaker di dinding barat menuju ke dinding timur, jadi berlawanan dari arah kiblat gitu ya. Kemudian disarankan juga keluaran suara loudspeaker itu tidak saling tumpang tindih. Jadi sebelum kita memilih loudspeaker, perhatikan sudut sebar keluaran dari loudspeaker ya. Jadi loudspeaker itu punya sudut sebar, vertikalnya berapa ke arah vertikal, kemudian horizontalnya berapa, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah usahakan jamaah hanya mendengar dari satu titik atau maksimum 2 sumber suara dari loudspeaker, terutama yang terdekat dengannya. Kenapa? Karena ada kalanya gema itu timbul karena suara yang datang ke telinga jamaah itu berkali-kali yang datangnya dari berbagai loudspeaker yang ada di dalam ruangan masjid ya. Jadi bagaimana cara dan tekniknya untuk membagi suara ini ada di slide pada yang kami buat pada 2018 lalu. Nah, selisih besaran suara loudspeaker dengan titik duduk jamaah diupayakan pada besaran 15 dB sampai dengan 20 dB. Jadi ini logikanya kira-kira seperti ini. Kalau sebelum kita memasang loudspeaker, kita ukur dulu besaran kebisingan di dalam ruang masjid itu berapa. Lalu ketika dipasang loudspeaker, besaran suara loudspeaker itu harus 15 sampai dengan 20 dB. Itu kira-kira yang nyaman di telinga. Nah, ini kira-kira gambar yang saya buat. Kalau
suara itu datang dari arah kiblat ya. Jadi nggak mesti di depan lurus, tapi kalau nggak ada tiang atau nggak ada tempat loudspeaker itu digantung, itu kita bisa menggunakan dinding selatan dan dinding utara. Nah, dari program akustik masjid ini kita dapat kembangkan lagi adalah rencana pengembangan sistem tata suara terpadu masjid. Artinya bahwa Pak Keto, maaf suaranya hilang Pak Keto. Suaranya hilang Pak Keto, maaf, mohon maaf. Masih ke mute Pak Keto. baru ya. Ya Pak. Sudah Pak, Bisa sudah. dengar Pak? Halo, ya ada ya. Jadi ini saya ulang. Cuma memang agak kecil Pak Keto suaranya, mungkin kalau boleh mikrofonnya agak lebih didekatkan ke ya, Ya, mohon baik. maaf sebelumnya Pak Keto. Begini Pak ya. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi tadi sudah sampai kabar. Jadi kembangannya adalah rencana pengembangan sistem tata suara terpadu pada masjid. Tahapan awal adalah bagaimana setiap masjid memiliki sambungan jaringan internet. Itu satu. Yang kedua adalah masjid dapat melakukan publikasi acara, baik siaran langsung maupun siaran hasil rekaman. Kemudian nanti antar masjid dapat berkomunikasi data, suara, dan gambar. Ya, jadi sebelum kita melangkah ke 3 tahapan tadi, itu ada baiknya bahwa tiap titik masjid itu harus kita lakukan penyetalaan gitu ya kepada tata suara yang ada sekarang di masjid-masjid. Nah, ini adalah dokumentasi pelatihan yang berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia. Ada pelatihan penataan akustik masjid itu 35 angkatan dengan peserta tiap angkatan itu ada 70%. Ya. Kemudian ada tingkat lanjut itu udah 52 kali jadi ya. Udah 52 kali. Jadi setelah setelah kita lalui tahapan pertama, ada tahapan tingkat lanjutnya. Ini adalah salah satu video pelatihan dari penataan akustik masjid yang bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia. Saya cari dulu ya Pak, sebentar ya Pak.
Kira-kira demikian Pak, slide dari saya. Kemudian kami akan lanjutkan kepada Pak Edi, mungkin akan menyampaikan materinya sebagai materi tahap lanjut, tingkat lanjut, mungkin lebih detail nanti Pak Edi akan sampaikan. Demikian Pak Nanu, saya persilakan untuk Pak Edi mungkin untuk apa namanya, untuk mulai. Baik, terima kasih untuk waktunya. Salam kenal semuanya. Saya Edi Purnomo dari PT Toa Galva. Hari ini kita akan berbicara mengenai sistem tata suara ya. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang akustik, saat ini kita masuk ke salah satu peralatan sound system ya. Kalau di masjid itu kan ada faktor yang mendukung kejelasan suara, itu ada dari sisi akustik, lalu dari perlengkapannya. Hari ini kita membahas tentang peralatannya ya, dari sistem tata suara. Sebentar saya share screen. Oke, sistem tata suara adalah sekumpulan perangkat audio yang dirangkai menjadi satu kesatuan sistem untuk memberikan informasi dalam bentuk suara. Jadi perangkat elektronik yang membantu kita untuk mendistribusikan suara ya, supaya jangkauannya bisa jadi lebih jauh, bisa menjangkau audiens yang lebih banyak. Dibutuhkan sistem tata suara untuk membantu. Secara umum, kita dapat membagi komponen sistem tata suara itu menjadi 3 bagian, yaitu perangkat input, perangkat pengolah sinyal, dan perangkat output. Dari gambar ilustrasi sebentar saya ini ganti warna merah. Dari gambar ilustrasi mungkin kita bisa lihat ya, sepertinya harusnya kita mungkin sudah tahu kalau perangkat input contohnya adalah yang di sisi sebelah kiri ini ya, PABX, mikrofon, pemutar musik, lalu pengolah sinyal adalah mixer, prosesor, amplifier, lalu outputnya adalah loudspeaker. Ya, itu adalah kita dapat membagi komponen sistem tata suara secara umum menjadi 3 bagian seperti ini. Kita lanjut ke komponen tata suara yang pertama, yaitu perangkat input. Perangkat input itu dapat berupa peralatan yang mengubah getaran menjadi sinyal listrik atau sinyal audio ya. Getarannya mekanik ya, dari getaran udara lalu dikonversikan menjadi sinyal listrik yang kemudian dapat diolah menjadi informasi yang disampaikan ke pendengar. Atau perangkat input yang berupa pemutar musik, yaitu pengolah sinyal ya, dari bentuk magnetik menjadi sinyal listrik, dari media digital menjadi sinyal listrik, atau dapat berupa peralatan yang menghasilkan sinyal listrik seperti instrumen musik, misalnya gitar listrik, keyboard ya. Itu adalah perangkat input. Jadi ada yang bersifat seperti transducer, dia mengubah energi kinetik menjadi listrik ya, dari getaran udara menjadi listrik. Lalu ada yang pengolah sinyal ya, pengolah maksudnya dari bentuk digital jadi suara, lalu menghasilkan sinyal listrik seperti instrumen musik seperti itu.
Perangkat input yang kita tahu yang paling umum adalah yang paling sering kita pakai di masjid adalah mikrofon ya. Ada banyak jenis mikrofon, tetapi yang mungkin paling sering kita temukan adalah dynamic mikrofon dan condenser mikrofon. Seperti yang kita tahu, mikrofon adalah peralatan yang mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Yang pertama kita bahas dynamic mikrofon. Dynamic mikrofon adalah di gambar yang sebelah kiri, ya. Strukturnya di mana di sini ada diafragma, lalu ada coil di sini, ada kumparan, lalu ada magnet. Dynamic mikrofon bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik ya, di mana di sini kumparan ini menempel dengan diafragma. Nah, seperti kita tahu kalau dalam konsep elektromagnetik itu, kumparan yang dilewati flux magnet yang berubah-ubah akan menghasilkan energi listrik. Nah, getaran udara yang dihasilkan dari suara itu akan menggetarkan diafragma sehingga kumparan ini akan bergerak maju mundur, bergetar seperti ini, sehingga flux magnet yang melewati dia itu berubah-ubah, sehingga akan menghasilkan energi listrik yang sangat kecil di sini, yang nanti akan diteruskan ke bagian penguat. Seperti itu cara kerja dynamic mikrofon. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah kondenser mikrofon. Komponennya adalah di sini dia menggunakan prinsip kerja di elektrik ya, kapasitor. Jadi di sini ada plat yang statis, lalu di sini ada plat tipis yang berfungsi sebagai membran. Ketika ada getaran suara, membran tipis ini juga akan bergerak maju mundur ya, karena getaran suara tadi, getaran udara membuat membran tipis ini bergerak maju mundur, sehingga seperti kita tahu kalau nilai kapasitor itu akan berpengaruh terhadap luas penampang dan jarak celah nih antar platnya ya. Semakin dekat, semakin jauh itu akan merubah sinyal kapasitansi. Maka di sini akan berubah, tegangan di sini akan berubah sesuai dengan mengikuti perubahan nilai kapasitansi yang ada di sini. Ya. Jadi dynamic mikrofon bekerja menggunakan prinsip elektromagnet, kondensor mikrofon bekerja berdasarkan prinsip kapasitor. Dari strukturnya mungkin kita bisa menilai ya, kalau kondensor mikrofon ini seharusnya dia punya sensitivity yang lebih baik dibanding dynamic. Kenapa? Karena membran ini menempel dengan coil yang cukup besar, sehingga butuh energi lebih banyak untuk menggerakkan membran dibanding kondenser yang membrannya jauh lebih tipis. Ya, itu adalah salah satu alasan kenapa mikrofon kondenser memiliki sensitivity yang lebih baik. Kebanyakan ya, pada umumnya memiliki sensitivity yang lebih baik. Tetapi ada kekurangannya juga, yaitu dia mudah distorsi. Mudah distorsi maksudnya begini, untuk sumber-sumber suara dengan SPL yang tinggi, misalkan kita mau capture kick drum, mungkin tidak begitu cocok kita menggunakan kondenser mikrofon, karena apa? Dia terlalu sensitif ya, mudah distorsi, karena sinyal dia rentan terhadap SPL yang tinggi. Kurang baik untuk SPL yang tinggi, sedangkan dynamic lebih cocok ya, karena dia bisa lebih tahan terhadap SPL yang lebih tinggi. Tetapi ini mampu menangkap sinyal kecil lebih baik dibanding dynamic ya. Contoh seperti itu.
Berikut adalah contoh ya, dynamic mikrofon. Keunggulannya adalah pada umumnya durability-nya lebih baik, penggunaan lebih praktis ya, karena tidak butuh power supply tambahan, phantom power. Lalu cocok untuk sumber dengan SPL yang tinggi, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu biasanya relatif lebih murah dibanding kondenser. Kelemahannya sensitivity tidak sebaik kondenser mikrofon. Ya, kalau kita lihat di sini ya, contohnya mikrofon DM1200 ini, sensitivity-nya itu adalah minus 52 dB. Ya, minus 52 dB dibandingkan dengan ini kondenser ya, kondenser minus 49 dB. Keunggulan mikrofon kondenser, dia memiliki keunggulan sensitivity lebih baik, frekuensi respon lebih baik untuk frekuensi tingginya, lalu desain lebih ringkas, karena kalau yang moving coil atau dinamik, biasanya kepalanya besar, karena dia harus menempatkan coilnya di atas ini, butuh ruangan cukup besar ya, tapi mikrofon kondenser bentuknya bisa lebih kecil, lebih ringkas ya, lebih dari sisi bentuk bisa lebih ringkas. Kelemahannya adalah mikrofon ini butuh tambahan power ya, yang biasa kita sebut phantom power kalau sering ditemukan di mixer ya. Nah, secara umum demikian perbedaan antara dynamic mikrofon dan kondenser mikrofon. Ya, kalau kita lihat contohnya nih yang kurang lebih yang selevel ya mikrofonnya. Kondenser memiliki sensitivity minus 49 dB, moving coil minus 52 dB. Lebih sensitif yang kondenser. Frekuensi responnya 50 sampai 18 kilo, yang dynamic 50 sampai 12.000 ya. Oke. Lalu mikrofon juga kita bagi berdasarkan polar pattern. Polar pattern adalah pattern daya tangkap dari sisi arah ya. Ada omnidireksional, cardioid, supercardioid, hypercardioid, dan bidireksional. Mikrofon omnidireksional adalah mikrofon yang menangkap suara dari segala arah ya. Coverage sudutnya 360 derajat. Bicara dari sisi manapun, sinyal yang diterima akan sama ya. Besar sinyal yang ditangkap akan sama karena dia omnidireksional. Bicara dari manapun ditangkap. Cardioid ini bentuknya seperti gambar hati ya, tapi terbalik, Pak. Kadang-kadang kan dinamakan kardio ya, kardioid, kan kardionya tuh kayaknya dari jantung. Jadi dia menangkap arah hanya dari arah depan ya. Coverage sudutnya itu 131 derajat. Ya. Kalau supercardioid, dia menangkap dari depan, lalu sudutnya lebih sempit. Hypercardioid juga sudut depannya lebih sempit lagi. Nah, untuk omnidireksional, kelemahannya adalah dia selain menangkap suara yang dibutuhkan, dia juga menangkap suara yang tidak dibutuhkan, yaitu noise yang lain, misalkan suara mesin tik, suara AC, ya, karena dia menangkap dari segala arah. Kalau cardioid, dia bisa menangkap dari arah depan saja. Tetapi di sisi kiri dan kanannya ini, dia masih menangkap dengan baik. Supercardioid dan hypercardioid, dia punya sudut lebih sempit, jadi dia hanya benar-benar dari depan. Yang di sisi kanan kiri dari pembicara, dia tidak begitu sensitif, jadi lebih clear ya, lebih
noise lingkungannya tidak banyak yang masuk. Kalau bidireksional, itu menangkap dari dua arah, dari depan dan belakang. Ya, jadi misalkan ada dua orang berlawanan seperti ini, depan belakang, bisa menggunakan satu mikrofon bidireksional ya. Daya tangkap depan dan belakangnya sama besar. Ya mungkin untuk mikrofon podcast atau seperti apa itu mungkin cocok menggunakan bidireksional. Tetapi kanan kirinya di sudut 90 derajatnya adalah rejection-nya maksimal ya. Jadi tidak bisa masuk. Jadi ini lebih baik dari sisi ambient noise-nya daripada yang omnidireksional. Tergantung kebutuhan untuk apa ya mikrofonnya ya. Kalau untuk penceramah, untuk mungkin kardioid cukup baik ya, karena hanya dari depan. Jadi suara lingkungan tidak banyak ditangkap. Tapi untuk saat ini ada teknologi mikrofon yang menggunakan teknologi steering array mikrofon. Mikrofon ini dapat menangkap suara dari berbagai arah, tetapi berbeda dengan omnidireksional. Dia hanya menangkap salah satu titik saja. Jadi misalkan pembicara di titik sini, dia hanya mengarahkan penangkapan dari arah sini saja. Area yang lain dia tidak tangkap. Berbeda dengan omnidireksional yang dia menangkap semua suara yang ada di sekitarnya. Steering array mikrofon ini dia hanya menangkap sumber suara. Ya, dengan sudut tangkapnya sekitar 50 derajat ya. Jadi ini mikrofon ini dia memiliki sensor yang dapat mendeteksi dari mana sumber suara arahnya datang, lalu dia hanya menangkap suara dari arah situ. Suara lingkungan yang lain tidak akan masuk karena tidak seperti omnidireksional yang dia menangkap keseluruhannya. Ini adalah steering array mikrofon. Kita bisa nanti mengatur sensitivitasnya menggunakan software. Ini penggunaannya hanya untuk mimbar ya. Oke, kita masuk ke komponen sistem tata suara yang selanjutnya, yaitu perangkat pengolah sinyal. Perangkat pengolah sinyal adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk melakukan proses pencampuran, filter, penguatan, dan lain-lain. Di sini contohnya adalah mixer atau matrik. Apa sih bedanya mixer dengan matrik? Mixer itu seperti asal katanya itu mixer untuk mencampur ya, dari banyak sinyal, outputnya satu atau dua sinyal. Jadi dari banyak sinyal dicampur menjadi sinyal gabungan. Ya. Kalau matrik itu kebanyakan kita pakai untuk PA system ya, seperti sistem di bandara, di hotel, di mall. Itu dia mengatur trafficnya audio. Jadi ada banyak input, ada banyak output. Misalkan matrik 8x8 atau matrik 8x16 atau matrik 8x128 gitu. Jadi kita bisa mengatur input 1 mau bunyi di output mana saja, output 2 mau bunyi di output mana saja, seperti itu. Itu bedanya mixer dan matrik. Lalu ada contohnya lagi adalah digital signal processor ya, atau equalizer. Di sini mempunyai fungsi untuk pengaturan frekuensi yang spesifik, delay, dan segala macam. Lalu amplifier memiliki fungsi untuk penguat sinyal. Mixer adalah peralatan pencampur sinyal ya, seperti gambar ilustrasi yang ada di slide ini. Ada banyak input, ada mikrofonnya 3, gitarnya ada 3, ada keyboard. Lalu dibunyikan hanya ke speaker stereo ya di sini ya. Jadi sinyal banyak input ini
akan digabungkan menjadi sinyal stereo sehingga bisa didengar melalui dua speaker stereo ini. Mixer ada yang merupakan mixer murni mixer ya, seperti mixer konsol ini dia hanya pencampur saja. Tetapi yang di sebelah kanan ini yang mungkin Bapak Ibu teman-teman sering lihat ya di masjid, ini adalah mixer amplifier. Jadi mixer yang sudah built-in amplifier di dalamnya. Ya, di sini dia cuma punya input 3 mikrofon, 2 aux, lalu tone control, master. Ini mungkin Bapak Ibu sering lihat ya kalau di masjid yang tipe seperti ini. Kalau ini dia hanya pencampur saja, biasanya bervariasi ya. Mulai 4 channel, 8 channel, 16 channel, 32 channel sesuai kebutuhan. Lalu komponen sistem tata suara selanjutnya adalah equalizer. Equalizer merupakan perangkat yang dapat melakukan penguatan maupun pelemahan pada frekuensi tertentu secara spesifik. Seperti gambar ilustrasi di sebelah kanan ya. Spesifik frekuensi tertentu kita mau tambahkan atau kita mau kurangi. Biasanya ini sangat berfungsi di dalam pengaturan feedback control ya. Jadi nanti kita akan bahas di belakang mengenai feedback control menggunakan equalizer. Equalizer ada tipe grafik equalizer yang memiliki banyak pilihan frekuensi ya, fadernya. Lalu ada parametric equalizer seperti yang sering kita lihat di mixer itu yang bentuknya knob puteran ya. Lalu digital signal processor, di sini di dalamnya sudah ada equalizer, sudah ada delay, sudah ada kompresor, macam-macam. Biasanya kalau sudah punya digital signal processor, biasanya kita tidak perlu lagi memiliki equalizer ya, karena sudah ada di dalamnya. Oke, komponen tata suara selanjutnya adalah amplifier. Amplifier adalah perangkat untuk memperkuat sinyal. Secara umum yang sering kita temukan di lapangan adalah amplifier low impedance dan amplifier high impedance. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang mengenai sistem low impedance dan sistem high impedance ya. Contohnya di sebelah kiri saya adalah amplifier high impedance. Bisa kita lihat output voltage-nya 100 volt. Minimum resistive load-nya 41 ohm. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah low impedance. Ya. Dia minimum resistive load-nya sampai 4 ohm. Tetapi dia output voltage-nya lebih kecil. Mungkin hanya 12 volt sampai 24 volt. Kita akan bahas nanti di sistem high impedance dan low impedance. Komponen sistem tata suara selanjutnya yaitu adalah perangkat output. Perangkat output mengubah sinyal audio menjadi getaran yang dapat ditelinga oleh manusia, yang bisa didengar oleh manusia. Jadi speaker ini juga sebetulnya prinsip kerjanya menggunakan elektromagnetik seperti mikrofon, tetapi dalam proses yang kebalikannya. Kalau mikrofon dari getaran akustik menjadi listrik, ini dari listrik menjadi getaran akustik ya. Jadi cara kerjanya speaker ini adalah di tengah ini ada coil dan inti kumparannya, lalu ada magnet di belakang sini. Coil ini menempel pada membran loudspeaker, ya, di mana nanti dari amplifier ini akan memberikan sinyal di kedua kutub kabel kumparan ini. Seperti prinsip elektromagnetik, kalau kita memberi polaritas positif dan negatif pada kutub kumparan ini,
maka akan terjadi inti compiler ini akan menjadi magnet ya. Ketika ini positif, ini negatif, mungkin ini jadi utara, ini jadi magnet selatan. Nanti ketika cycle selanjutnya akan terbalik, yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif, dan di sini akan terbalik, yang tadinya utara menjadi selatan. Ketika di sini misalnya utara dan ini selatan, lalu ketemu magnet dia searah, sejenis ya, misalkan utara ketemu utara, maka dia akan mendorong membran ke depan. Tetapi ketika dia tidak sejenis, utara dan selatan, maka inti magnet ini akan menarik membran ke belakang. Ya. Jadi sesuai sinyal dari amplifier, maka membran ini akan bergerak maju mundur sesuai sinyal dari amplifier ya. Gerakan elektromagnet ini akan menggerakkan membran sehingga terjadi getaran udara yang bisa sampai ke telinga kita. Ada banyak tipe speaker, tetapi yang saya pilih untuk kita bahas kali ini ceiling speaker, wall box speaker, line array speaker, dan horn speaker. Karena ini sering kita temukan ya di masjid maupun yang di desain sistem yang lain. Yang pertama kita bahas mengenai ceiling speaker. Ceiling speaker ini adalah speaker yang kita pasang di langit-langit ruangan ya. Indoor, penerapannya indoor karena di luar ruangan tidak ada ceiling ya. Langit-langitnya langsung di atas awan. Jadi tidak bisa dipasang ceiling speaker. Lalu dia lebih cocok untuk decentralized system. Keunggulannya adalah distribusi SPL-nya seragam. Berikut adalah ilustrasi pemasangan ceiling speaker ya. Ada di atas. Sebelah kanan saya ini contohnya adalah penggunaan ceiling speaker pada area tertentu ya. Kenapa distribusi SPL-nya seragam? Karena titiknya banyak. Contohnya misalkan kita lihat di metode pemasangan seperti ini, yang paling umum, titiknya ada banyak. Bandingkan ketika misalkan area ini ya, kita menggunakan wall speaker dari arah depan saja misalkan. Maka yang pendengar yang lebih dekat dengan speaker akan mendengar SPL yang lebih tinggi dibanding di belakang. Nah, dengan ceiling speaker ini dari depan sampai belakang relatif sama besar. SPL-nya seragam ya. Lalu gambar yang di bawah ini adalah metode pemasangan ceiling speaker pada ceiling ya. Jaraknya bisa kita lihat pada tabel. Yang paling umum kita gunakan adalah 6 meter ya. Jarak antar ceilingnya ini titik ke titik 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena sudutnya kan 120. Untuk ketinggian ceiling 2,5 sampai 4,5 meter ya. Kita ambil tengah-tengahnya di 3 meter, maka ketinggian telinga manusia ke speakernya ini kan sekitar 1,5 meter lah. Nah, jarak ini ya, jadi jarak tiap titik speaker itu 6 meter untuk ketinggian ceiling rata-rata 2,5 sampai 3 meter. Dengan pola pemasangan seperti demikian.
Kalau kita lihat ya pola pemasangan yang di kiri ini sebetulnya lebih baik karena dia blank spotnya lebih sedikit ya. Kalau di sini blank spotnya lebih banyak. Tetapi yang menjadi masalah biasanya adalah ketika kita pemasangan di project itu di ceiling bukan hanya ada speaker, tapi ada lampu, ada lubang AC, ada sprinkle fire alarm. Jadi seringkali kita tidak bisa memenuhi seperti ini atau seperti ini ya. Itu nanti butuh diskusi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Cuma idealnya seperti ini. Nah, berikut contoh ceiling speaker. Ceiling speaker, penampatannya di ceiling. Biasanya wattnya kecil-kecil, paling hanya 6 watt, 3 watt, tetapi speaker ini akan dipasang banyak titiknya. Ya, makanya dia wattnya kecil-kecil. Sensitivity-nya 94 dB, 1 watt 1 meter. Artinya, speaker ini kalau dikasih power 1 watt, kita dengarkan dengan alat ukur pada jarak 1 meter, itu akan menghasilkan 94 dB. Ya. Frekuensi respon adalah kemampuan speaker ini menghasilkan suara ya, dari 45 sampai 20 kHz. Selanjutnya adalah wallbox speaker. Ini bisa kita temukan di indoor atau outdoor penggunaannya. Lalu penggunaannya adalah untuk high ceiling room application ya. Jadi untuk ruangan-ruangan yang tidak memiliki ceiling. Tapi nggak masalah juga sih kalau misalkan ada ceiling 3 meter, lalu kita tidak menggunakan ceiling speaker, tapi menggunakan wallbox, nggak masalah juga. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Keto ya, untuk mendapatkan sense of direction, tahu dari arahnya, kita bisa menempatkan speaker searah dengan arah pembicara. Kalau pakai ceiling pasti kan suara datang dari atas. Kalau pakai wallbox kita bisa atur sesuai, misalkan yang bicara dari arah barat, maka speaker kita arahkan, kita taruh di barat mengarah ke timur, seperti itu. Jadi audiens akan mendengarkan suara yang searah dengan pembicara. Ini studi kasus yang saya mau sharing. Ini adalah salah satu bagian di bandara baru yang kita berpartisipasi juga di sana ya, Bandara New Yogyakarta Airport, Kulon Progo. Ini salah satu boarding lounge-nya. Kita lihat di sini ada area yang memiliki ceiling. Maka kita menggunakan speaker ceiling ya, supaya di sini lebih baik, SPL-nya lebih rata. Untuk area ini, sebetulnya jika di sini memiliki plafon atau ceiling, saya lebih condong akan menggunakan ceiling speaker juga di area ini. Tapi masalahnya, untuk area sini ketinggiannya adalah lebih dari 15 meter ketinggian plafonnya. Jadi kurang efektif pakai ceiling. Saya menggunakan wallbox speaker di setiap tiang seperti ini. Contoh penggunaan wallbox. Kekurangannya adalah orang yang duduk di sini dengan orang yang duduk di sini akan mendengarkan level yang berbeda. Makanya pengaturan titiknya kita bisa atur sedemikian mungkin ya. Nanti akan kita bahas detail di belakang mengenai perhitungan posisi speaker. Nah, berikut adalah contoh wallbox speaker. Biasa wattnya secara power, wattnya biasa lebih besar daripada ceiling speaker ya.
mulai dari 10 watt, 30 watt, sampai 120 watt atau lebih ya. Speaker ini bisa kita setting mau low impedance atau high impedance. Lalu pressure levelnya ada di 90 dB ya. Artinya kalau kita kasih 1 watt, kita ukur di jarak 1 meter, dia menghasilkan 90 dB. Dengan frekuensi respon 70 sampai 20 kHz yang mampu dihasilkan. Di sini ada IPX4 adalah water protection ya. Di sini ada semacam IPX4 ini artinya kalau nggak salah speaker ini tahan tampiasan air. Jadi bisa kita taruh di outdoor ya, kena tampiasan air. Tetapi dia tidak bisa direndam ya, speakernya ini ya. IPX4 ini untuk water protection-nya. Selanjutnya adalah speaker line array ya. Sama ini wall mount tipe speaker juga, penggunaannya indoor, sudut vertikalnya lebih sempit, sehingga dia menghasilkan pantulan yang lebih sedikit dibanding standar loudspeaker box yang biasa ya. Di sini ada ilustrasinya. Standar box speaker memiliki sudut sebar kurang lebih sekitar 100 sampai 120 derajat juga ya, dimana yang kita tahu dari pembahasan Pak Joko minggu lalu juga akan untuk ruangan seperti masjid akan menghasilkan pantulan ya, karena lantai, karena atap, menghasilkan pantulan ya. Line speaker array ini seperti laser ya kalau kita lihat ya. Jadi dia sudut vertikalnya itu sempit, mendekati 0 derajat. Di sini ya kita lihat nih. Directivity angle-nya 90 derajat untuk yang horizontal, vertikalnya 0. Ya. Jadi dia meminimalisi pantulan dari atap dan dari lantai. Ini cocok untuk ruangan-ruangan yang memiliki reverberation time-nya kurang baik ya. Jadi selain penambahan panel akustik, pemilihan tipe speaker tipe ini juga membantu untuk mengurangi gema. Di sini ada 2 tipe yang benar-benar lurus ya, benar-benar 0 derajat seperti ini nih, SRL2HL. Lalu ada yang SRH2S di mana dia ada sudut ke bawah ya, tapi atasnya nggak ada. Ini untuk aplikasi seperti auditorium atau apa yang punya mungkin ada penonton yang lebih tinggi dan lebih rendah seperti itu. Oke, berikut adalah line array speaker. Nah, saat ini juga ada line array speaker yang tipenya steering line array speaker. Jadi speaker ini line array, tetapi bisa kita atur arah beamnya. Nah, beam itu tuh arah tembakan ya. Ini kan lurus nih beamnya. Kita bisa atur lebih miring ke bawah seperti ini ya ilustrasinya, atau kita bagi 2, misalkan sebagian lurus, sebagian mengarah ke bawah. Jadi kita tidak perlu menundukkan speaker ya, walaupun speakernya kita nempel tembok seperti ini, kita bisa atur arahnya ke arah yang kita mau menggunakan software. Nah, ini teknologi steering line array speaker. Ini kalau nggak salah sudah diaplikasikan di Balikpapan Islamic Center ya Pak Keto ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Kalau nggak salah ini sudah diaplikasikan di Islamic Center. Ini aktif speaker menggunakan CobraNet. Lalu bisa kita atur beamnya menggunakan software.
Lalu tipe speaker selanjutnya adalah horn speaker ya. Jadi horn speaker ini adalah speaker untuk aplikasi outdoor. SPL-nya sangat tinggi, lalu frekuensi responnya biasanya terbatas. Horn speaker ini memiliki SPL yang sangat tinggi ya. Jadi cocok digunakan untuk lingkungan yang bising. Jadi misalkan seperti parkiran, lalu outdoor, lalu untuk menjangkau suara yang jauh ya. Kita bisa lihat di sini sound pressure levelnya 110 dB ya, 1 watt 1 meternya. Lalu dia juga punya horn nih, corong ya. Jadi di sini horn ini punya semacam faktor penguatan dari corongnya ini, seperti penguatan akustik itu ya. Kalau biasa kita berteriak kan juga kita suka melakukan seperti ini ya. Halo gitu, tangannya kita taruh di sini, ini kan lebih besar ya dibanding kita begini, karena kita akan mengumpulkan energinya dari menjadi arah yang lebih sempit seperti itu. Tetapi dengan melakukan seperti itu, frekuensi responnya jadi kurang begitu baik ya. Lebih suaranya lebih bright, kalau orang bilang agak lebih treble seperti itu. Tapi keunggulannya adalah dia SPL-nya sangat tinggi, jadi kita bisa menjangkau suara sangat jauh dan cocok untuk aplikasi pada area-area yang bising. Seperti misalkan di ruang produksi pabrik, atau di parkiran, atau di menara masjid, itu cocok menggunakan horn speaker. Nah, tapi untuk saat ini kita juga ada pilihan jika kita mau speaker dengan SPL yang tinggi, tetapi dengan frekuensi respon yang baik. Sudah ada juga speaker yang seperti itu, kita sebutnya musik horn ya. Jadi horn tapi memiliki respon frekuensi yang cukup baik. Kita lihat respon frekuensinya di sini 100 sampai 20 kHz. Ini cukup baik untuk memutar musik ya. Kalau kita dengar musik pakai horn kan sakit ya telinga ya. Tapi kalau ini mungkin cocok. Jadi ini untuk di taman hiburan, mungkin di kolam renang untuk background musik, sangat baik ya. Sensitivity-nya 100 dB, 1 watt 1 meter. Oke, demikian untuk speaker ya. Untuk komponen tata suara, input, pemrosesnya sinyal, dan output ya. Lalu kita akan masuk ke sistem tata suara, aplikasi sistem tata suaranya ya. Dalam aplikasi sistem tata suara umumnya dibagi menjadi dua alternatif sistem sesuai kebutuhannya. Ada low impedance system, lalu ada juga high impedance system. Kapan kita harus pakai low impedance system? Kapan kita harus pakai high impedance system? Low impedance system itu biasanya kita temukan di sistem centralized ya, di mana menggunakan titik speaker terpusat pada satu arah tertentu. Biasanya pendengar berada pada lokasi yang sama dengan sumber suara. Ya, kalau kita lihat dari gambar ilustrasi, pembicaranya ada di panggung, yang audiensnya ada di sini, satu ruangan. Dibutuhkan pendengar membutuhkan sense of direction yang tepat. Jadi kalau pembicaranya dari arah kiri, maka suara juga harus dari arah kiri. Jadi seperti yang disampaikan minggu lalu kurang tepat ya kalau speaker kita arahkan dari sini ke arah pembicara. Jadi yang bicara dari arah kiri, suara datang arah dari sebelah kanan, itu akan membingungkan. Ya, jadi antara visual dan audionya
nggak nyambung gitu loh. Saya lihat yang ngomong dari sebelah kiri, kenapa suara datang dari sebelah kanan gitu. Nah, itu kurang cocok ya. Jadi pada sistem low impedance biasanya adalah pada sistem seperti ini biasanya menggunakan sistem low impedance ya, yang membutuhkan sense of direction yang tepat. Lalu pada sistem low impedance biasanya kita menemukan multi-way speaker system. Kalau Bapak Ibu teman-teman pernah mendengar crossover, lalu tweeter, terus subwoofer, woofer, nah itu multi-way speaker system. Ya. Lalu dibutuhkan pengaturan sound adjustment yang lebih detail karena dengan three-way system itu, multi-way system itu kita membutuhkan pengaturan yang lebih detail untuk tiap speakernya ya. Untuk frekuensi tinggi, speakernya tertentu, menengah, lalu speaker bassnya juga diatur sendiri lagi. Sistem tata suara low impedance ini biasa kita temukan pada live musik, konser-konser musik ya. Lalu pada ruang auditorium, teater, rumah ibadah juga kita sering menemukan sistem low impedance ya. Nah, berikut adalah gambaran three-way system speaker ya, di mana masing-masing speaker itu menghandle frekuensi tertentu ya. Ada speaker yang hanya menghandle frekuensi tinggi, frekuensi menengah, dan frekuensi rendah. Nah, contohnya di samping sebelah kanan adalah speaker HXD5 ini adalah udah menjadi satu ya, tweeter dan woofernya. Lalu ini subwoofer khusus untuk frekuensi rendah. Kita bisa lihat di sini frekuensinya yang dia handle adalah 70 sampai 20, yang ini 40 sampai 1200. Jadi dia spesialis frekuensi rendah nih. Frekuensi rendah dihandle oleh yang ini, lalu menengah sampai tinggi dihandle oleh yang ini. Berikut adalah contoh single line diagram untuk low impedance system ya. Kita menggunakan mixer, input dicampur di mixer, lalu kita masuk ke audio processor, di mana di dalamnya sudah ada parametric EQ, high pass filter untuk speaker frekuensi tinggi, band pass filternya untuk yang frekuensi menengah, lalu low pass filter untuk subwoofer. Selanjutnya kita akan membahas sistem tata suara high impedance. Pada dasarnya, sistem tata suara high impedance ini adalah peralatannya adalah peralatan low impedance yang ditambahkan transformer ya. Baik di amplifier juga di speaker. Di amplifier kita tahu ada output trafo, lalu di speaker kita tahu ada matching trafo. Fungsinya apa sih? Jadi dari amplifier ini outputnya akan di step up ya, akan dinaikkan. Kalau biasanya amplifier outputnya 12 sampai 24 volt, akan di step up menjadi 100 volt. Lalu di sini nanti begitu sampai di speaker akan di step down. Kenapa sih di sini harus dinaikkan, lalu udah sampai sini akan diturunkan lagi? Agak berbeda, sangat berbeda dengan yang low impedance. Pada high impedance system, dia harus mengakomodasi speaker dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau tadi kita melihat low impedance, biasanya ya speaker hanya bisa diparalel maksimal 2. Karena speaker 4 ohm diparalel dengan 4 ohm sudah menjadi 2 ohm ya, hampir short ya, nggak bisa kita paralel lagi. Tetapi ini satu amplifier, dia bisa mengakomodasi puluhan ya, bahkan
Untuk speaker, untuk amplifier 500 watt, satu amplifier dia di paralel sampai 83 speaker 6 watt. Itu bisa. Jadi high impedance system dia mengakomodasi speaker dalam jumlahnya sangat banyak. Speakernya bisa di paralel sangat banyak ya. Itu kenapa? Karena impedance ini sudah kita naikin. Bukan 8 ohm lagi, tapi di sini bisa 10 kilo ohm. Ya. Bisa 7 kilo ohm. 10 kilo ohm kalau kita paralel dan 10 kilo ohm kan masih 5 kilo ohm. Terus sampai kita lihat spesifikasi amplifiernya, dia minimal maksimalnya tuh bisa sampai berapa gitu yang paling kecil impedance-nya. Lalu dia mampu mengakomodasi jangkauan kabel speaker yang jauh ya. Speaker low impedance mungkin outputnya hanya 12 volt. Kalau kita kirim 1 km baru ketemu speaker, loss di kabelnya 10 volt misalnya. Sampai di speaker sinyalnya tinggal 2 volt ya, habis. Tapi kalau di sini kita step up jadi 100 volt, kita kirim 1 km kabelnya, masih punya 90 volt. Ya, karena hilangnya cuma 10 volt tadi kan. Misalnya ya, loss kabelnya 10 volt per 1 km. Kita masih punya 90% sinyal, tapi di low impedance kita sudah habis sinyalnya. Ya. Jadi perbedaan yang sangat nyata antara high impedance dan low impedance adalah aplikasinya. High impedance mampu mengakomodasi kabel yang sangat jauh, jumlah speaker yang banyak, multi-zone system, tetapi kekurangannya adalah kualitas audio yang dihasilkan relatif tidak sebaik low impedance. Kenapa? Karena di sini kita kasih trafo, kita tahu trafo adalah punya sifat yang namanya reaktansi ya, reaktansi induktif. Jadi untuk frekuensi-frekuensi tertentu dia akan tertahan, terutama untuk frekuensi low dia akan tertahan, sehingga Bapak Ibu teman-teman mungkin sangat jarang menemukan live music yang menggunakan peralatan high impedance, karena secara sound reproduksinya nggak nyampe, nggak seperti yang peralatan low impedance, bisa lebih detail ya, karena ini fungsinya kebanyakan untuk penyampaian informasi announcement seperti yang kita temukan di mall, di bandara, itu menggunakan high impedance system ya. High impedance system kita sering menemukan di airport, apartemen, shopping mall, stadion, rumah ibadah sebagian juga seperti beberapa menggunakan high impedance ya. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Di sini ada ruang informasi. Orang yang menggunakan mikrofon ada di sini. Pendengarnya ada di banyak area nih. Ada di multi zone ya, disebut multi zone ya. Ada area lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan di gedung sebelahnya. Ya, yang ngomong di sini, yang dengar di sini. Pada sistem decentralized ini tidak dibutuhkan sense of direction seperti yang kita bicarakan tadi ya. Karena nggak kelihatan yang ngomong di mana. Yang ngomong ada di announcernya, ada di ruang informasi, pendengarnya ada di ruangan yang lain. Berikut adalah ilustrasi skematik dari sistem di sebelah ya. Gedung A, gedung B, kita bisa punya sistem audio di sini, lalu kita bisa tarik kabel sangat panjang, lalu speaker di gedung B kita hubungkan ke speaker yang di gedung B. Atau alternatif kedua untuk saat ini, kita bisa punya sistem yang berbasis IP ya. Jadi di sini punya perangkat input-output sendiri, amplifier dan speaker, lalu dengan jaringan data, LAN, kita menghubungkan perangkat audio juga, seperti ini. Nah, untuk seperti ini konsepnya lebih baik, karena apa? Pengembangannya lebih gampang ya, karena sekarang infrastruktur jaringan data juga biasanya setiap gedung sudah punya. Jadi untuk penambahan speaker, biasanya kita nggak perlu gali-gali lagi untuk nanam kabel atau apa. Biasanya kita cukup menggunakan kabel optik yang sudah tersedia saja. Seperti itu. Ini contoh aplikasi decentralized system ya. Pak Edi, mohon maaf 5 menit lagi ya Pak Edi ya. Oh oke Pak, siap Pak. Oke. Lalu selanjutnya sistem tata suara pada masjid.
saya cepat saja. Yang perlu kita perhatikan adalah dasar perencanaan tata suara ya. Tujuan penggunaan, bentuk dan material ruangan, lokasi penempatan speaker. Mutu tata suara yang kita inginkan adalah informasi dapat didengar dengan jelas, nyaman didengar, memenuhi segi artistik, peralatan yang praktis dan handal. Ini juga sudah dibahas minggu lalu. Pada bangunan masjid pada umumnya memiliki volume yang luas ya, bentuk kubah. Pada bangunan seperti ini, tantangan yang dihadapi adalah reverberation dan feedback. Di mana kita tahu reverberation adalah suara yang tetap tinggal ya, walaupun sumber suaranya sudah mati, tetapi suaranya masih terdengar. Itu adalah reverberation. Sedangkan feedback adalah suara yang masuk kembali ke mikrofon. Sistem tata suara itu kan untuk memperbesar suara ya. Jadi suara yang sudah lebih besar masuk lagi ke mikrofon, keluar lebih besar lagi, masuk lagi ke mikrofon, dilebih besarkan lagi sampai dia feedback. Itu yang disebut feedback loop. Ini yang harus tantangan yang kita temukan di kebanyakan ruangan masjid. Pendekatan solusinya adalah pengaturan tata suara dengan pemilihan jenis speaker yang tepat, pengaturan tata letak speaker dan mikrofon yang tepat, lalu melakukan adjustment. Lalu pengaturan dari segi akustik ruangan, penambahan ornamen dekorasi atau menggunakan panel akustik, seperti yang sudah dibahas di minggu lalu. Oke, kita sedikit membahas mengenai reverberation time. Adalah suara yang masih terdengar beberapa saat, walaupun sumber suaranya sudah berhenti ya. Tercipta dalam ruangan tertutup, menghasilkan gema yang perlahan-lahan hilang. Dari gambar ini kita bisa lihat, ini sumber suara. Begitu sumber suaranya mati, ini ada decay. Maksudnya suaranya lama-lama hilang. Nah, sampai hilang ini, sampai minus 62, sampai minus 60 dB, dia butuh waktu berapa lama? Itu yang disebut RT60. Ya. Semakin curam RT60-nya, semakin baik, gemanya makin sedikit. Semakin panjang, gemanya makin buruk. Ya. Ini bisa kita perbaiki, bisa kita curamkan dengan treatment akustik. Peralatan tata suara tidak terlalu banyak membantu untuk mengimprove area ini. Nah, pendekatan yang pertama adalah penempatan speaker ya. Ini adalah contoh yang salah. Kita menggunakan speaker dengan arah begini, mengumpul di satu titik. Ini sering saya temukan juga di beberapa masjid yang kita kunjungi. Ini suara menjadi mengumpul ya, tidak jelas, lalu mudah terjadi feedback. Kenapa? Karena ada speaker yang mengarah ke pembicara. Suara yang dihasilkan oleh speaker ini akan masuk lagi ke mikrofon. Ini adalah contoh pemasangan yang baik, satu arah ya. Suara lebih merata, lebih jelas, mengurangi efek pantulan. Di sini karena menggunakan line array ya, mengurangi pantulan, tidak mudah terjadi feedback. Nah, ini contoh untuk penempatan speaker pada kondisi seperti ini. Kita taruh di atas mengarah ke bawah lebih baik ya. Karena di outdoor, ini pantulannya akan hilang. Sedangkan kalau kita taruh di seperti ini, dia akan ketemu tembok, terjadi pantulan. Kalau ini jaraknya cukup jauh, kita bisa mendengar suara seperti double gitu ya. Tapi kalau jaraknya dekat, mungkin tidak terlalu berasa juga. Kemudian tata letak mikrofon. Yang tepat adalah seperti ini. Mikrofon ada di belakang speaker utama ya, sehingga suara dari speaker tidak masuk ke mikrofon. Contohnya seperti ini sangat tidak baik ya, karena suara yang dikeluarkan speaker akan masuk ke mikrofon, dibesarkan lagi, begitu terus. Nah, ini penggunaan mikrofon yang benar dan tidak benar.
Contohnya yang benar adalah di sebelah kanan, memegang speaker di handle-nya ya, bukan di head unitnya. Jadi ini akan menyebabkan suaranya mudah clipping, distorsi. Yang baik seperti ini. Oke, lalu pendekatan yang selanjutnya adalah adjustment ya. Seperti tadi kita tahu, sebuah ruangan dapat memiliki frekuensi berbeda terhadap frekuensi tertentu. Jadi di dalam ruangan itu dia bisa punya respon frekuensi yang baik untuk frekuensi tertentu ya. Jadi dia seperti ada semacam acoustic amplification terhadap frekuensi tertentu ya. Makanya kalau kita dengar feedback di ruangan A, misalkan feedbacknya di 1 kHz, kemungkinan di ruangan yang lain bisa temukan feedback di 250 Hz. Beda-beda tergantung bentuk ruangan dan volumenya. Contohnya di grafik ini ya, frekuensi sekitar 180 itu sangat menonjol sekali kalau kita ukur. Berarti ruangan ini akan feedback di frekuensi 180. Treatment yang bisa kita lakukan adalah pengukuran menggunakan acoustic analyzer. Lalu dari hasil evaluasinya kita melakukan pengaturan pada equalizer atau DSP. Untuk pengukuran mungkin di sesi selanjutnya akan lebih detail, jadi saya akan skip. Tapi saya ada tips untuk treatment feedback ya, kalau kita tidak punya software untuk seperti Smart Live atau alat ukur lain, kita meletakkan mikrofon di posisi pendengar atau berhadapan dengan speaker ya, kita dalam tanda kutip mensimulasikan feedback. Kita taruh mikrofonnya di depan, lalu kita putar volume pelan-pelan sampai dia feedback. Nying, gitu kan. Lalu kita ukur menggunakan acoustic analyzer. Menggunakan spectrum analyzer. Pakai yang di HP aja nggak masalah. Sekarang bisa download di Android, walaupun akurasinya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan alat ukur yang asli ya. Nanti kita bisa melihat, oh frekuensi feedbacknya tadi adalah di frekuensi 1 kilo misalkan. Lalu kita akan kecilkan di equalizer 1 kilo, kita kecilkan. Lalu kita putar lagi sampai dia feedback kedua, oh masih di 1 kilo, berarti kita kecilkan lagi 1 kilo. Sampai SPL yang kita harapkan, sistem kita nih mau mencapai SPL berapa, nah kita lakukan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pengaturan delay ya. Seperti kita tahu kalau kita melakukan menggunakan sistem seperti ini, yang di depan akan mendengar suara lebih besar daripada yang belakang. Untuk mengatasinya kita menggunakan speaker 2 baris supaya lebih rata ya. Tapi kalau jarak ini cukup jauh, akan terjadi delay sehingga menyebabkan pendengar di sini mendengar 2 kali ya. Pertama dari speaker yang lebih dekat, kemudian dari speaker yang lebih jauh. Jadi pendengar di sini akan tidak jelas. Di sini cukup baik, di sini tidak jelas. Solusinya adalah kita menambahkan delay. Yang di sini kita perlambat ya. Nah, delay ini kita bisa atur di digital signal processor. Sehingga sinyal yang sampai di pendengar ini akan sama waktunya. Oke. Sebelumnya Pak Anugrah, apa waktunya masih cukup? Soalnya masih ada 1 sesi lagi. Maksudnya masih ada 1 slide lagi untuk ini. Silahkan Pak, cuma nanti mungkin minta izin karena kita punya grup WA group, saya minta izin Bapak masuk ke situ. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutan, kita bisa diskusi di WA group yang teknis itu Pak. Oke, boleh. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Oke, yang kedua adalah kita menentukan jangkauan speaker ya. Kan kita pengen tahu nih, kalau saya taruh speaker di sini, pada jarak 20 meter, saya masih dengar berapa sih
atau pada jarak 30 meter saya masih dengar berapa sih SPL-nya gitu kan, kita pengen tahu kan. Nah, di sini kita dapat menentukan jangkauan Masih kan speaker. pakai kacamata terus pakai helm juga. Kalau Kita dapat menentukan jangkauan speaker dengan kita menggunakan nilai sensitivity ya yang tertera pada spesifikasi yang kita temukan di spesifikasi speaker. Contohnya speaker TOA ZS1030 sound pressure levelnya itu kan 90 dB. Artinya 1 watt 1 meter. Kalau dikasih 1 watt, kita dengar 1 meter akan terdengar 90 dB pada alat ukur ya. Di sini untuk power kita menggunakan rumus 10 log PO per P1 ya. Lalu untuk jarak 20 log jarak per jarak referensi. Di mana P1 ini adalah power referensi. Di sini power referensinya ada 1 meter. Jarak referensinya adalah power referensinya adalah 1 watt. Jarak referensinya adalah 1 meter. Jadi kita bisa menghitung berapakah SPL yang dihasilkan ZS1030 jika diberikan power maksimal 30 watt pada jarak 16 meter. Kita bisa menghitung menggunakan kalkulator ya. Teman-teman nanti silakan hitung sendiri dengan kalkulator. Mungkin saya takutnya salah ketik waktu di kalkulator. Kalau speakernya kita beri power maksimal 30 watt, kita ukur 1 meter, menghasilkan seperti ini. 104 dB pada jarak 1 meter ya. 104 dB. Lalu untuk jarak, kita masukkan rumusnya tadi. Ini 30 watt 1 meter dikurangi 20, sorry ini kenapa ini salah ketik ya. 20 log 16/1 karena kita mau dengar di 16 meter ya. Maka di 16 meter kita masih mendengar 80 dB. Jadi speaker yang tadi 1030, kalau kita berdiri 16 meter dari speakernya kita beri daya maksimal 30 watt, kita masih dengar 81 dB, kurang lebih ya. Tetapi pada prakteknya, biasanya nilai ini kan nilai kalkulasi ya. Kalau untuk aplikasinya biasanya saya kurangin 10 dB. Jadi saya hanya memperkirakan di sini mendengar 70 dB ya, supaya lebih aman. Apakah nilai ini cukup? Tergantung noise lingkungan ya Pak. Seperti yang dibahas sebelumnya sama Pak Keto dan minggu lalu oleh Pak Sarwono, suara yang dihasilkan speaker kan harus di atas noise ambience-nya ya, suara lingkungan. Berikut mungkin adalah standar yang bisa membantu teman-teman untuk menentukan level kekerasan suara. Ini saya sadur dari TOA Guidebook ya. Untuk background musik, itu cukup 3 dB di atas noise lingkungan. Untuk voice communication, itu 6-10 dB di atas noise lingkungan. Untuk emergency announcement, itu harus 10-12 dB di atas noise lingkungan. Jadi kalau di sini tadi kita perkirakan hanya dengar 70 dB, tergantung noise-nya. Kalau noise-nya 70 dB juga, berarti ini terlalu jauh. Kita tidak boleh menempatkan pendengar 16 meter dari speaker. Harus lebih dekat lagi. Untuk mengalahkan noise lingkungan yang tadi ya. Jadi mungkin kita akan menempatkan speaker baris kedua itu tidak di 16 meter, tetapi mungkin di 8 meter. Seperti itu. Tergantung noise lingkungannya. Lalu pendekatan yang selanjutnya adalah untuk penjelasan suara dan akustik ya. Ini mungkin saya hanya lewat saja karena sudah banyak dibahas di minggu lalu. Ini contohnya. Ya mungkin karena waktu, materi saya selesai sampai sini Pak. Terima kasih.